Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Dian Wahyuningsih, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanibul Hofilin, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menyampaikan materi aswaja yang pernah saya pelajari, yaitu tradisi pesantren. Secara etimologi, tradisi berasal dari kata tradition, yang berarti tradisi. Sedangkan secara terminologi, tradisi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang hingga anak cucu. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata pesantrian yang memiliki arti asrama dan murid-murid belajar mengaji. Dan di sini ada beberapa tradisi dalam pesantren. Yang pertama yaitu tradisi membaca kitab kuning. Melalui tradisi membaca kitab kuning, pesantren berhasil mewarnai corak kehidupan keagamaan di masyarakat dan kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Kuatnya ahli sunnah wal jamaah di kalangan umat Islam yang dicirikan dengan penggunaan paham Asy'ariyah dalam bidang teologi. Penggunaan paham Asy'ariyah dalam bidang fikih dan penggunaan tasawuf, Al-Ghazali dan Imam Junaid dalam bidang tasawuf terjadi karena pengaruh dari tradisi membaca kitab kuning oleh kiai di pesantren. Dan yang kedua yaitu tradisi bahasa Arab. Tradisi penulisan kitab oleh para kiai itu menggunakan bahasa Arab. Dari situlah munculnya tradisi bahasa Arab yang kuat. Dan ketika sholat, kita juga harus menggunakan bahasa Arab. Selain itu, penggunaan bahasa Arab terjadi karena pengaruh dari kejayaan Islam di zaman klasik yang ditandai oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang kebudayaan dan peradaban. Yang ketiga yaitu tradisi mengamalkan thariqat. Dari berbagai sumber yang ada, masyarakat salafiyah yang dibangun oleh dunia pesantren itu mewujudkan kesatuan tidak terpisahnya antara takwa dan etika. Kuatnya tradisi tasawuf dalam bentuk thariqat di pesantren telah dibuktikan oleh para peneliti. Yang keempat yaitu tradisi menghafal. Menghafal merupakan salah satu cara yang bisa dibilang paling cepat untuk menguasai materi. Dalam pesantren, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran membaca kitab satu persatu dengan mengetahui artinya dilanjutkan untuk menghafal untuk lebih menguasai makna yang terkandung di setiap kitab yang dipelajari. Beberapa kitab memang berbentuk syair yang sengaja dibuat oleh para kiai agar untuk mempermudah penghafalannya. Yang kelima yaitu tradisi menulis buku. Menulis buku merupakan salah satu tradisi yang di pesantren. Banyak kiai dari pesantren telah melahirkan beberapa karya yang dibukukan, seperti halnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang berhasil menulis lebih dari 100 judul kitab yang terbagi dalam beberapa ilmu, yaitu yang pertama, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan yang terakhir ilmu tasawuf. Setelah Syekh An-Nawawi Al-Bantani, masih banyak juga para kiai yang berhasil melahirkan karya seperti halnya Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan masih banyak kiai-kiai lainnya yang memiliki karya seperti beliau. Dan poin yang kedua yaitu pendidikan global.
Pendidikan global merupakan sebuah upaya menanamkan pandangan mengenai dunia yang diajarkan kepada peserta didik dengan mengaitkan budaya serta kondisi manusia. Dengan adanya pendidikan global, diharapkan peserta didik mampu berpikir secara kritis mengenai kajian segala hal yang mendunia dengan bercirikan perubahan, independensi, dan pluralisme. Peserta didik diberi arahan untuk mengembangkan kemampuannya serta memperluas pengetahuannya yang disesuaikan agar peserta didik mampu berpikir di dunia yang saat ini sumber alamnya semakin menipis. Dan sedemikian rupa yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi secara lebih kreatif dan alami. Karena pada pendidikan global, ini dicirikan dengan sesuatu tanggung jawab, kebersamaan, dan kebebasan. Dan selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan global. Pendidikan global melakukan pembukaan sekat-sekat antara budaya secara umum dan menjadikan lebih inklusif. Pendidikan global tidak memberikan perlawanan, tapi mencoba untuk mempersiapkan. Adapun ruang lingkup pendidikan global antara lain yaitu yang pertama, adanya kesadaran terhadap pandangan global. Yang kedua, pemahaman terhadap sistem-sistem global. Yang ketiga, pemahaman terhadap sejarah globalisasi. Yang keempat, adanya saling pengertian terhadap budaya satu sama lain. Dengan adanya ruang lingkup tersebut, pendidikan global memiliki beberapa karakteristik. Antara lain yang pertama yaitu saling berhubungan antara manusia. Yang kedua, memberikan manusia untuk menerima segala bentuk keragaman. Yang ketiga, manusia mampu bertanggung jawab di masa depan dengan tidak melakukan propaganda sesuai pandangannya sendiri. Yang keempat, menyajikan tantangan global sebagai sebuah area yang menarik bagi peserta didik. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.